Dua aktivis Global Sumut Flotilla, Thiago Avila dan Saif Abu Keshek bebas dari penjara Zionis Israel. Sebelumnya Zionis menculik dan menahan kedua aktivis secara ilegal. Keduanya kini telah dideportasi ke Athena, Yunani. Pembebasan Thiago Avila dan Saif Abu Keshek merupakan kemenangan kemanusiaan atas kekejaman Zionis Israel mengkriminalisasi gerakan kemanusiaan armada Global Sumut Flotilla. Hal ini juga membuktikan bahwa Israel melakukan propaganda politik yang dirancang untuk melakukan kekerasan terhadap armada sipil dan menekan perlawanan global yang semakin meningkat terhadap genosida, apartheid, dan kolonialisme pemukim Zionis Israel. Sebelum dibebaskan, Zionis telah 2 kali memperpanjang masa penahanan ilegal terhadap warga Brasil, Thiago Avila, dan warga Spanyol keturunan Palestina, Saif Abu Keshek. I just arrived to Athens. I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children, women, and men. I'm sure that the treatment I face is not compared to the suffering they are going through. The testimonies we hear of their torture, of their violation on daily basis. We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners. I want to thank everyone who mobilized, our legal team, Adala, my family, my wife and children, my colleagues in the movement, the brave 180%. I heard your voices. It gave me strength. But we are not done yet. We have to continue. We have to continue to mobilize until Palestine is free. Global Sumut Flotilla diserang dan dibajak oleh Zionis pada 30 April lalu di dekat pulau Kreta Yunani, sekitar 600 mil laut dari jalur Gaza yang menjadi tujuan pelayaran menembus blokade Zionis Israel. Setelah penahanan ilegal lebih dari 10 hari, 2 steering committee utama Global Sumut Flotilla dibebaskan. Hal ini menjadi penyemangat bagi ratusan partisipan GSF untuk meneruskan perjuangan mendobrak blokade ilegal Zionis Israel, termasuk delegasi Indonesia serta jurnalis Metro TV Andre Septian yang mengikuti langsung agenda GSF di Turki. Kita akan langsung bergabung untuk update selengkapnya dengan Andre Septian. Andre, jadi bagaimana update pembebasan bagi Thiago dan juga Saif? Karena sejauh ini kita baru mendengarkan dan melihat video dari Saif ya, yang memberikan pernyataan yang bahkan tidak menyerah begitu meskipun sudah mengalami penahanan yang menyiksa. Nah, bagaimana update terkini? Update terkini Iqbal, keterangan kami dapatkan dari steering committee dari Indonesia yang juga ketua koordinator Global Peace Conf Indonesia Maimun Herawati menyatakan bahwa akhirnya setelah 10 hari menjadi tahanan tanpa dakwaan, Thiago dan juga Saif Abu Keshek akhirnya dibebaskan. Nah, untuk Saif Abu Keshek sendiri memang benar seperti yang sudah Anda sampaikan sebelumnya Iqbal, ia dibawa ke Yunani sebelum akhirnya ia diterbangkan ke negara asalnya Spanyol. Sementara konfirmasi ulang kami dapatkan dari Maimun Herawati yang menyatakan untuk Thiago ini dibawa ke negaranya melalui 2 jalur. Yang pertama melalui jalur darat lewat Mesir, dari Israel ke Mesir, kemudian barulah ia diterbangkan ke negara asalnya Brazil. Nah, kemudian keduanya berada dalam kondisi yang sehat meskipun kita sama-sama tahu bahwa Thiago dan juga Saif ini selama mereka ditahan melakukan aksi mogok makan. Bahkan di beberapa hari terakhir sebelum dibebaskan ini, keduanya juga melakukan aksi mogok minum sebagai bentuk perjuangan dan juga solidaritas bagi tahanan-tahanan yang berada di Israel, tahanan Palestina, maupun seluruh misi Global Sumut Flotilla yang dijalankan baik di laut melalui armada atau fleet GSF maupun perjuangan di darat. Tentunya pembebasan bagi Thiago dan juga Saif ini tidak lepas dari perjuangan seluruh masyarakat dunia, seperti demonstrasi yang terjadi di banyak negara, Spanyol, kemudian Italia, Yunani, atau bahkan negara-negara lainnya yang tentunya mendukung kebebasan dari Thiago dan juga Saif yang warga sipil yang melakukan aksi solidaritas kemanusiaan, membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, tapi dicegat, diintersepsi, bahkan diculik sampai dipenjara tanpa dakwaan oleh pemerintahan Zionis Israel. Kemudian tuntutan tentunya juga dilemparkan oleh pemerintah masing-masing kedua negara aktivis tersebut, salah satunya oleh Pedro Sanchez yang merupakan Perdana Menteri Spanyol yang sangat mengecam tindakan sewenang-wenang Zionis Israel terhadap warga negaranya yakni Saif Abu Keshek.
Nah, jika kita dengar bagaimana statement Saif Abu Kesek yang meminta untuk seluruh masyarakat dunia melakukan mobilisasi, meneruskan misi kemanusiaan, ini dimaknai dengan semangat yang terus menggema, baik di darat maupun di laut. Khusus untuk darat, kita tak hanya mengabarkan bagaimana perjuangan para aktivis yang berada di kapal, tapi di darat, delegasi Indonesia juga bergabung dalam misi Land Convoy to Gaza, di mana ada 6 orang aktivis dan juga peserta dari Indonesia telah berada di Libya untuk mengikuti misi Global Smooth Flotilla melalui jalur darat, tentunya dengan membawa bantuan kemanusiaan. Konvoi kemanusiaan melalui jalur darat ini direncanakan akan berangkat dari Tripoli, Libya, melintasi wilayah Afrika Utara, kemudian menuju Mesir, sebelum melanjutkan perjalanan ke perbatasan Rafah, Iqbal, sebagai pintu utama pengiriman bantuan ke Gaza. Sehingga, sekali lagi, aktivis kemanusiaan demi bisa mendobrak blokade Zionis Israel tak hanya dilakukan melalui jalur laut, melalui Laut Mediterania ke langsung pantai Gaza, tapi juga melalui jalur darat. Iqbal. Oke, Andri Anda sejak awal di sana berinteraksi langsung dengan para aktivis yang istilahnya tidak punya rasa takut begitu ya. Dan pada saat ditanyakan kepada mereka kan mereka bahkan menegaskan bahwa ini bukan tentang kami. Ini bukan kami yang pahlawan, tapi ini semua adalah tentang Palestina. Jadi fokus haruslah kepada warga Palestina yang sampai saat ini masih sangat dibatasi untuk mendapatkan hak-haknya karena Zionis Israel. Nah, bagaimana semangat itu sampai sekarang yang Anda rasakan selama meliput di sana, Andre? Apakah setelah yang terjadi dengan Tiago dan Saif, setelah mereka dibebaskan, apakah semangat mereka masih berkobar, terutama delegasi Indonesia yang juga akan ikut berlayar? Iqbal, justru penculikan sampai penahanan terhadap Tiago dan juga Saif ini menjadi semangat tersendiri, khususnya dari delegasi Indonesia yang sangat berkobar-kobar, sangat tidak sabar bisa langsung menaiki kapal dan juga berlayar menuju ke Gaza. Kita tahu seluruh delegasi, seluruh aktivis, baik itu steering committee maupun general partisipan ini sangat-sangat tidak sabar bisa bergabung tentunya dengan seluruh delegasi untuk bisa menembus blokade Zionis Israel. Bahkan tak hanya dari delegasi Indonesia yang bisa saya sampaikan ini masih cukup muda, tapi banyak juga delegasi-delegasi dari berbagai belahan dunia ini yang sudah lanjut usia. Nah, ini menunjukkan sekali bagaimana semangat kemanusiaan dari para aktivis Global Smooth Flotilla, meskipun mereka sudah tidak lagi muda, sudah lansia, tapi menjadi semangat tersendiri untuk bisa membebaskan Palestina dari blokade ilegal Zionis Israel, bisa menyalurkan bantuan bagi mereka. Karena kita tahu, Iqbal, bagaimana pemerintahan Zionis Israel terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Mereka masih menggenosida, masih mengirimkan misil, masih membombardir Palestina, rumah sakit dihancurkan, fasilitas-fasilitas umum dihancurkan, banyak warga yang hingga hari ini masih menjadi korban nyawa dari kekejaman Zionis Israel. Nah, tentunya dengan berbagai kondisi yang sudah terjadi di Palestina, ini semakin membuat aktivis Global Smooth Flotilla, aktivis kemanusiaan, makin merasa yakin untuk bisa menembus blokade ilegal Zionis Israel dan mematahkan bagaimana sebelum tahun 2026 yang masih harus diintersepsi, tertahan bantuan kemanusiaan belum bisa ke sana. Tapi tentunya sejarah panjang dari Global Smooth Flotilla ini tidak menutup kemungkinan bagaimana tahun ini tentunya misi membawa bantuan kemanusiaan bisa berhasil. Karena kita lihat aktivis Global Smooth Flotilla yang kemarin sempat tertahan di Yunani, bahkan diantaranya adalah mereka yang diculik ke kapal kargo Israel, telah bergabung ke etape Turki, Iqbal. Kami mengikuti langsung, termasuk saya, menjemput armada dari Yunani. Semalam sekitar pukul 22:30 waktu Turki, saya berlayar ke tengah Laut Marmaris bersama dengan delegasi Indonesia, bersama dengan puluhan aktivis lainnya yang ada di Turki menjemput mereka. Nah, kami melihat bagaimana yel-yel takbir yang disemarakan oleh para aktivis. Mereka senang bisa melihat teman-teman yang berasal dari Yunani, pemberangkatannya ini bisa akhirnya bergabung ke Turki, bisa bersama-sama logistik atau memasukkan barang-barang bantuan kemanusiaan sampai nantinya bisa berlayar menuju Gaza dari Turki. Nah, ada beberapa agenda penting untuk kedepannya selama beberapa hari ke depan sebelum berlayar, Iqbal. Yang pertama adalah
para aktivis yang baru sampai dari Yunani hingga saat ini masih melakukan proses administrasi masuk ke Turki, kemudian masih akan dilakukan General Assemble untuk menentukan misi lanjutan dan juga kapan mulai berlayar, dan tentunya sebelum mereka berlayar termasuk delegasi Indonesia ini akan menginap terlebih dahulu di pelabuhan tapi harus sudah tidur di kapal. Hal ini sebagai bentuk adaptasi, kemudian mengenal kapten dan juga kru kapal serta teman-teman satu kapal yang nantinya akan sama-sama menuju Gaza. Karena kita sangat tahu, sangat penting bagaimana pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan ini menunjukkan kekompakan, apalagi ketika nantinya mereka telah atau bisa saja diintersepsi oleh pasukan Zionis Israel seperti yang sudah terjadi pada tanggal 29 April yang lalu. Dan berikut kita dengarkan bagaimana keterangan dari Steering Committee Global Smooth Flotilla yang juga Ketua Koordinator Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati, bagaimana update misi Global Smooth Flotilla ke depannya. Adapun agenda Global Smooth Flotilla hari ini, pelabuhan sendiri saat ini sedang diproses imigrasi dari teman-teman yang sudah datang dari Yunani ke ke laut Turkiye, 34 kapal, sehingga prosesnya cukup lama, dan teman-teman yang sudah menyelesaikan proses imigrasi mereka akan berkumpul dengan kami di port di Marmaris. Insya Allah teman-teman Indonesia akan mulai tidur di kapal masing-masing. Kalau tidak malam ini, maksimal besok sudah bersama dengan kaptennya, dengan krunya, dan dengan teman-teman sekapalnya insya Allah. Mohon doa dari seluruh bangsa Indonesia untuk kesuksesan perjalanan ini, mendobrak blokade ilegal Gaza, memastikan bantuan kemanusiaan sampai dengan selamat, dan tentu saja menghentikan genosida. Ya Iqbal, itulah keterangan dari Maimun Herawati yang menjadi steering komite Global Smooth Flotilla dari Indonesia. Tentunya sekali lagi misi di laut maupun misi di darat ini menjadi upaya dari masyarakat sipil dunia untuk membuka mata seluruh pemerintahan negara maupun seluruh masyarakat bagaimana hingga hari ini Palestina masih terus dijajah oleh Zionis Israel, masih digenosida, masih diblokade untuk mendapatkan akses bantuan kemanusiaan. Maka lewat misi Global Smooth Flotilla dari jalur laut, dari jalur darat ini bisa membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Sementara demikian laporan dari Turki, Iqbal, kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan lanjutan keberangkatan delegasi-delegasi dari Turki, khususnya delegasi Indonesia. Iqbal. Baik, Andre, itu yang tentu perlu ditegaskan berulang-ulang ya. Ini adalah konvoi kemanusiaan sipil terbesar di dunia. Dampak dari keputusasaan lembaga-lembaga dunia yang tampak tidak berdaya menghadapi kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Apalagi mereka hanya membawa bantuan kemanusiaan dan tidak membawa senjata. Terima kasih, Andre Septian melaporkan langsung dari Marmaris, Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.